Di destinasi di setiap Hainan itu dibangun begitu signifikan, dan mereka menggunakan sumber daya yang salah satunya adalah overseas yang pulang dari beberapa negara. Bukan hanya maksimal di pelayanan, namun Tiongkok melalui beberapa destinasi yang mereka maksimalkan berbenah dari fasilitas kamar mandi yang dulunya terkenal jorok sekarang sangat-sangat bersih. Kemudian makanan yang kemudian dibangun dari berbagai negara, ada tidak hanya kuliner Tiongkok. Nah, yang paling luar biasa adalah mereka begitu welcome dengan semua religi. Jadi ada makanan halal, ada makanan muslim, ada mulai sekarang berdiri beberapa tempat ibadah. Jadi jangan khawatir teman-teman yang kebetulan muslim datang di Hainan itu, jangan takut untuk tidak bisa melaksanakan rukun iman sesuai dengan kebiasaan. Sholat masih bisa di Haiko, di sana sudah berdiri beberapa masjid. Kemudian ada tempat yang diberikan darurat untuk melaksanakan sholat. Kemudian ada beberapa makanan halal, yaitu dipisah cara memasaknya. Ini wajan untuk biasa masak, mungkin maaf nih babi, ini wajan untuk kalau ada teman-teman muslim yang pesan makanan. Kemudian memilih bahan makanan yang kadar halalnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya ikan, kemudian sayuran, karena di situ fresh. Setelah kita memilih makanan, kita bisa langsung memasaknya. Jadi di Tiongkok ini untuk kuliner banyak sekali yang siap saji, namun mereka tidak istilahnya itu cara bahasa Banyumas lagi orang ngemplang panganan lah, orang kayak warung nang omah kan akeh panganan di letak-letakna di sit ya, di sini tidak. Jadi makanannya itu begitu dipesan baru dimasak. Aja khawatir orang ketemu panganan halal, aja khawatir orang ketemu tempat ibadah, karena sekarang Hainan benar-benar luar biasa. Membangun tempat ibadah hampir dominan muslim, banyak restoran halal, kemudian makanannya bisa dipertanggungjawabkan. Tiongkok ini kemudian membangun kampung pertanian Thailand ini sama seperti dengan kampung Indonesia di Desa Bali. Jadi ketika mereka melihat kampung Bali atau Balicun, kemudian mereka jadikan sebuah ekspektasi. Kalau Desa Bali bisa, kenapa kampung Thailand tidak bisa? Nah, dengan perhatian pemerintah dari Thailand, mereka pun mengirimkan beberapa wakilnya, baik budayawan maupun seniman-seniman, untuk datang di kampung pertanian kota Singlong ini, salah satu kampung pertanian Thailand ini. Nah, mereka diminta untuk membangun atau mengkonsep ulang, menata ulang, berkolaborasi dengan kebudayaan yang sudah ada di Tiongkok. Mereka tidak takut untuk hilang budaya Tiongkok sendiri, namun mereka ingin berkolaborasi antara kebudayaan yang sudah ada di Tiongkok atau budaya asli Tiongkok dengan budaya-budaya yang dibawa oleh overseas yang datang dari berbagai negara. Nah, peluang ini yang mereka manfaatkan menjadi sebuah destinasi internasional. Aduh, luar biasa ya. Jadi konsep bangunan sampai dengan seniman, sampai dengan pengisi kegiatan yang ada di sini,
sebagian besar didatangkan dari Thailand juga. Jadi supaya nilai-nilai luhur Thailandnya tetap terjaga di sini, namun berkembang di tanah Tiongkok. Keren. Bagaimana nggak keren? Biaya ada, kemampuan mumpuni. Pemerintah pun bersinergi dengan masyarakatnya, serta dinas-dinas pariwisata terkait yang turut serta membangun tempat ini menjadi luar biasa. Dan hari ini, jadi masuk di akhir bulan Juni, pengunjung yang sudah datang di Overseas Chinese tanah perantauan Thailand di sini itu sudah hampir 500 orang per hari. Artinya sudah mulai kembali normal. Yuk, teman-teman Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Sing kepengin teka maring Hainan, akeh banget paket-paket sing orang anak gratis. Artinya masih banyak tempat yang gratis. Sebelum mereka mendapatkan sertifikat khusus dari Badan Pariwisata Internasional dan Badan Pariwisata Nasional, mereka belum bisa menentukan harga tiket. Jadi jangan lupa ambil paket ke Hainan setelah pandemi hilang, mumpung masih banyak yang gratis. Sekarang saya sudah berada di tempat yang terakhir atau tempat yang paling tinggi di tanah pertanian Singlong Hokkien Nuchang, Overseas Chinese dari Thailand. Seperti yang saya ketahui, tempat ini menjadi tempat yang begitu sangat dihormati. Kalau mereka bilang itu bisa melihat matahari terbit dan terbenam. Jadi ada beberapa ritual khusus untuk teman-teman Overseas Chinese dari Thailand. Mereka melakukan beberapa sembahyang dan pengucapan rasa syukur. Jadi untuk teman-teman yang asli Tionghoa, mereka pun melakukan hal yang sama, yaitu mengucapkan rasa syukur dengan cara mereka, di mana mereka diberikan kesempatan untuk mereka masih diberikan kesempatan untuk melihat peradaban yang semakin luar biasa. Namun nilai-nilai tradisi yang ada di muka bumi ini masih dipertahankan. Ya, walaupun fungsinya udah beda. Pertama, ini udah dijadikan tempat destinasi, artinya memang bukan tempat untuk sembahyang khusus. Apapun bentuknya dan dimanapun tempatnya, teman-teman yang masih menjaga budaya sebagai nilai tradisi dan nilai luhur di kehidupan mereka adalah luar biasa. Selain ini menjadi tempat yang begitu dihormati di tanah pertanian Overseas Chinese dari Thailand ini, mereka sebut sebagai tempat melihatnya matahari terbit dan matahari terbenam. Nah, terkadang mereka menyalakan dupa sebagai rasa syukur. Salut untuk teman-teman dari Thailand dan Konsulat Jenderal Republik Thailand tentunya. Maksudnya pemerintah Thailand dan pemerintah Tiongkok yang sinergi bekerjasama untuk membangun tempat ini. Dan tidak kalah pentingnya, pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok yang senantiasa bersinergi untuk membangun Overseas Chinese yang pulang dari Indonesia. Salah satunya adalah di Kampung Hokkien Nuchang, Desa Bani. Kalian bisa mendapatkan tempat-tempat yang eksotis yang kebetulan memang unik di Hainan karena dibangun oleh Overseas Chinese yang datang dari berbagai negara. Jadi jangan lupa ambil paket ke Hainan, cari yang terpercaya. Banyak sekali agen travel yang luar biasa di Indonesia. Salah satunya bisa kalian tanya kepada saya. Ikuti terus perjalanan kami di Gria Purwita, rumah saya. Ada traveling, edukasi, sosial budaya, dan masih banyak yang lainnya.